Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat, atas karunia umur yang panjang ini, kesehatan zahir dan batin ini yang selalu diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah terus kita bertakwa, tetapkan takwa kita di hati dan tetapkan iman kita di hati dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, thalabul ilmi, mencari ilmu itu tidak ada batasan umur. Thalabul ilmi di zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu thalabul ilmi, mencari ilmu sangat sulit. Sekarang banyak majlis-majlis ilmu, banyak majlis-majlis dzikir, dan banyak media sosial yang sudah menayangkan tentang bagaimana cara mencari ilmu dan majlis-majlis ilmu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak boleh berhenti untuk mencari ilmu. Terus gali ilmu supaya semua amal ibadah kita tumpuannya adalah ilmu, sehingga ibadah amal kita diterima oleh Allah atas berkat ilmu yang kita amalkan di dalam ibadah dan sholat kita. Thalabul ilmi ini sangat penting supaya kita mengetahui tentang, memperhatikan bagaimana sholat kita, bagaimana cara takbir kita, bagaimana cara rukuk kita, bagaimana cara i'tidal kita, bagaimana cara sujud kita, bagaimana cara salam kita, salam harus nolehnya seperti apa. Itu semua adalah tentang ilmu sholat. Begitu juga bagaimana cara bacaan kita, bacaan Fatihah kita, semua fase sesuai dengan tajwid. Kalaupun tidak bisa tajwid, maka di dalam kitab fikih bisa dimakruh atau bisa diampuh. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara kita menutup aurat kita dalam sholat? Laki-laki baina surrah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Ketika kita tidak pakai baju dalam, kemudian sarung kita di bawah pusat kita, kemudian kita kelihatan, cepat-cepatlah untuk kita tutup supaya tidak batal sholat kita. Usahakan baina surrah wa rukbah ini kita tutupi supaya syarat sahnya sholat terpenuhi, sehingga kita diterima amal ibadah sholat kita. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang paling penting di sini yang kami tekankan adalah thaharatul qalbi. Bagaimana hati ini bersih, bagaimana hati ini ketika melaksanakan sholat tidak ada sifat iri, tidak ada sifat dengki, tidak ada sifat zalim yang ikut di dalam sholat kita. Ini yang sangat penting di dalam bagaimana kita mengamalkan ilmu, mencari ilmu tentang sholat. Kita masih mungkin khotib masih berantakan dalam sholat, sehingga bagaimana kita menata sholat kita dengan baik. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana thaharatul qalbi ini kita tanamkan dalam hati kita, bahwa ketika Allahu Akbar, Allah Maha Agung, bahwa Allah Maha Besar, semuanya kita tinggalkan atribut dunia kita tinggalkan jabatan kita, hanya kita bersujud kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, bahwa kita adalah orang yang tidak mampu dan berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sholat pun yang rajin belum tentu masuk surga. Ada neraka wel menunggu. Kapan neraka wel itu kita dapat di sana?
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka awal itu bagi orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Ketika apa? Kita akan dapat neraka awal meskipun kita rajin sholat. Ketika kita di dalam hati kita ada rasa riya, ada rasa ingin dipuji, ada rasa ingin disanjung karena ibadah yang kita lakukan. Sehingga jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah Allahu Akbar, kita hilangkan sifat semua kejelekan hati ini, hanya berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "An-nasu kulluhum halaka illal 'amilun." Semua orang itu akan celaka. Sholatnya tidak terima, ibadahnya tidak diterima, amalnya tidak diterima, illal 'amilun, kecuali orang yang berilmu. Dari keterangan di atas bahwa ilmu sangat penting di sini. Untuk apa? Supaya kita diterima sholat dan amal kita. Kami lanjutkan. Wal 'amiluna kulluhum halka illal 'amilun. Orang yang berilmu, sekali berkiai, ustaz yang berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak memberikan ilmunya, maka dia akan celaka. Kecuali apa? Illal 'amilun. Orang yang berilmu tadi, kiai, ustaz, guru kita, illal 'amilun, kecuali mereka mengamalkan ilmunya kepada kita. Berikutnya, wal 'amiluna kullun halaka illal mukhlisun. Orang yang berilmu bisa celaka, kata Rasulullah. Kapan dia celaka? Ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, dan ketika mengamalkan ilmunya dia tidak ikhlas. Sehingga wal 'amilun halaka illal mukhlisun. Orang yang selamat dari celaka ini adalah al-mukhlisun, orang yang ikhlas ketika punya ilmu dan diamalkan. Yang terakhir, wal mukhlisuna ala khatarin 'azim. Orang ikhlas itu pun bisa celaka. Di atas sudah lutut, an-nasu kullum halaka illal 'amilun. Semua manusia celaka. Wal 'amiluna kullum halaka illal 'amilun. Orang yang berilmu celaka kecuali dia mengamalkan. Wal 'amiluna kullum halaka illal mukhlasun. Orang yang berilmu mengamalkan bisa celaka kecuali mukhlisun, kecuali dia ikhlas. Yang terakhir, al-wal mukhlisun ala khatarin adil. Orang yang ikhlas itu bisa celaka juga manakala dia di dalam hidupnya tidak konsisten, tidak kontinu, tidak istiqomah dalam ikhlas. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, orang kita ini dilihat dari amal yang terakhir. Ketika amal terakhir kita ikhlas sesuai dengan wal mukhlisun fatalil azim, kita runtut sampai hayat, sampai Allah menjemput kita, maka kita akan mati dengan husnul khotimah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak usah takut tentang bagaimana mati kita kelak. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga iman dalam tubuh ini, bagaimana menjaga iman dalam hati ini, bagaimana cara menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Umur yang tidak tentu ini, yang muda mungkin menganggap masih lama untuk meninggal, yang tua mungkin juga beranggapan bahwa dia masih lama untuk meninggal. Perlu diperhatikan bahwa besok nanti setelah Jumatan ini Allah bisa saja mengambil ruh ini dari jasad kita. Sehingga jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tetapkan iman kita, tetapkan ketakwaan kita, doa terus bahwa syariat yang ada di hati ini tetap berlanjut ila yaumil qiyamah, atau ila ketika kita sampai dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga doa ini kita selalu optimis,
bahwa kita akan meninggal dengan husnul khatimah dengan syarat yang terakhir adalah doa. Terus berdoa, terus meminta kepada Allah hati ini tetap keadaan iman dan takwa sehingga kita meninggal dengan meninggal husnul khatimah. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.